شفيعنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه ثم إلى حضرة أبينا تم أم الحواء من تنسل منهن من النبيين والشهداء والصالحين والعلماء والمصلين والأنصار كل ربنا سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وأبي حسن الأشعري وأبي بكر السكراني وإمام المجتهدين إمام حنفي إمام مالكي إمام شافعي إمام حنبلي وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي محمد بن إنتيس أشير بن شيخ سليمان الجنزلي شيخ باؤدين النقشبندي شيخ أبو يزيد البسطامي شيخ بن قاسم الجنيد بن شيخ معروف الخلقي سيد ربي العلي شيخ محمد شيخ أحمد عرفاي سمعت على التسع بن زاوية ونفوس صدر حمدات على الكرم يأسون في هذه القرية على المأسون في جنة وسهل wilayah Malang Kota Pitanan Malang Rangkon Tasawwa Sirahum wa Naradarikhum wa Yu'ni Darujadihim Qamdin wa Fakaromadin Sya'ulillailana walamul Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin siratal mu'allifat kitab Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Belum doa ya? Berdoa dulu qabla ta'lim ya. Berdoa dulu sebelum taklim. Enggak usah. Enggak usah ya, enggak usah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم هداه إلى يوم القيامة أما بعد سعادة الكرماء teman-teman santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini patutlah kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, yaitu Allah telah menjadikan kita semua, Allah telah memberikan kehormatan bagi kita semua, yaitu status orang yang baik. Kenapa kok bisa? Karena jenengan semua itu hadir di tempat yang baik. Berarti ketika orang itu kumpul di tempat yang baik, itu menunjukkan orang itu adalah orang baik. Ibaratnya adalah seekor ayam itu kumpul di kandang ayam, kerbau itu kumpul di mana? Di kandang, oh gak ada suaranya tak? Di kandang kerbau, ya kan? Sapi pasti kumpulnya di kandang sapi. Berarti orang baik kumpulnya di tempat yang baik. Berarti jenengan ini kumpul di tempat yang baik,
itu menunjukkan panjenengan itu orang baik, orang pilihan pun Allah Subhanahu wa taala. Karena jauh di sana banyak orang yang kumpul di tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak Ustaz sebutkan, banyak orang pada detik ini, jam ini, menit ini itu berkumpul di kemaksiatan, di tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu menunjukkan orang itu termasuk orang yang tidak baik. Dengan demikian jangan patut bersyukur, alhamdulillah jenengan ini ditempatkan oleh Allah di tempat yang baik. Berarti itu menunjukkan panjenengan orang pilihan pun Allah. Dengan patut bersyukur, alhamdulillah. Karena ketika panjenengan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menambah kenikmatan yang telah diberikan kepada panjenengan semua. Dengan demikian ketika Allah menambah kenikmatan pada panjenengan, endingnya panjenengan akan diberi suatu ilmu yang manfaat kurang cukup, injih menika ditambah ilmu yang barokah. Ketika ilmu sudah manfaat dan barokah, itu jaminan orang itu mati husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dengan jenengan harus bersyukur, alhamdulillah saya masih bisa belajar, alhamdulillah masih bisa taklim, alhamdulillah masih bisa melakukan ibadah, taat dan sebagainya. Dan bukti panjenengan ketika bersyukur atas kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada panjenengan, jenengan dari mabna itu diniati dengan baik. Jangan sampai niat panjenengan itu salah, karena al-umuru bimaqo jangan hafal. Itu menunjukkan setiap perilaku seseorang itu dinilai niatnya. Hati-hati panjenengan, salah niat sedikit saja itu jenengan tidak akan dapat apa-apa. Kan munafik ini kan ngaji ilmu usul fikih kan, ya. Karena pembahasan usul fikih itu sangat dalam. Itu seperti itu ya. Lah, dengan demikian usahakan setiap durap langkah panjenengan, perilaku jenengan, ucapan panjenengan, niatkanlah dengan niat yang baik. Niat itu menentukan segalanya bagi manusia. Saya saja niatkan, niatin son aku ngamalno ilmuku, ngoten. Muga-muga ilmune sing diparingno iso manfaat, iku aja enggak ada yang lain. Niku ngoten. Iku seperti itu. Alhamdulillah, masyukurillah kita bisa bertemu, bermuajahah di tempat yang ini. Jenengan tentunya sudah tahu siapa saya, itu wajah-wajah lama itu. Semester itu angkatan 2 dan angkatan ketiga. Angkatan pertama saya nggak tahu, tapi 1, 2, 3 ada yang tahu. Nggak perlu perkenalan ya, langsung di sini Ustadz akan menyampaikan ilmu usul fikih. Usul fikih jenengan tentunya sudah beberapa kali mengenyam mata pelajaran ini atau fan ini. Ini nanti panjenengan ini istilahnya hanya ngaji, mendengarkan. Yang kalau di perkuliahan itu ada sesi tanya jawab dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Ustadz memulai halaman 151. Wah, sing telat aja. Kalau telat biasanya kok mati ya, kok ning ngarep mati ya. Hukumannya kalau telat kan di depan. Masalah rahmatan ngono mati ya. Dulu kan kalau ngasal diputra gitu. Kalau telat suruh di depan, suruh baca. Sampun. Al-qaidatus sabiatu. Utawi ikiku kaidah yang nomor 7. Ini kita sudah menginjak kaidah yang ke-7. Kaidah yang ke-6 nanti. Ini langsung ke-7. Ya.
Fil khosi kan tetap ing dalam jelasakan masalah khos. Khoso ya khusu khoson. Nah, ini yang kita bahas ini adalah nantinya. Ini adalah masalah khos. Khos di telinga panjenengan itu tidak asing. Khos itu lawan dari am. Gitu. Makanya ada istilah mamin amin illa napa? Mamin amin illa kok wong sing muni ya. Mun lewat jenengan niku ning mabadil awaliyah ada. Mamin amin illa khusso ada, khusiso ada. Setiap kata-kata am itu ada yang mentaksis, ada ditaksis. Dan kalau kita nantinya bicara masalah khos, itu tidak lepas dengan am. Am itu apa, khos itu apa. Itu makanya meskipun mazhab Hanafi itu tidak perlu lah, ada taksis juga perlu. Tapi mazhab jumhurul ulama tetap mengadakan atau melakukan namanya taksis. Yang tidak setuju, sepakat dengan taksis itu adalah mazhab mazhab Hanafiyah atau Abu Hanifah. Itu dengan sudah mengetahuinya. Wa dalalatihi apa dilalah? Apa sana? Seneng apa? Dalalah apa dilalah? Dalalah terserah, dalalati boleh, dilalah boleh. Kadang ulama baca dulalah itu ada. Dulalah itu ada. Yang masyhur yang mana? Yang masyhur dalalah. Dilalah boleh, dulalah pun ada ulama wa yajuzu ayaqra'a dulalah juga bidomit dal boleh. Itu ada ulama malah seperti itu juga boleh, nggak apa-apa. Tapi yang masyhur kebanyakan yang mutamad itu dalalah. Tapi seandainya ada ustadz atau siapa saja yang baca dilalah, jangan disalahkan. Karena yang namanya nahu kan tergantung orang yang baca. Sak senengi, yang penting kok idai, itu aja. Makanya orang ahli nahu jangan disalahkan, nggak boleh. Wah macam gitu loh, di alasan salah piye lah, kan gitu nggak bisa. Gitu. Wadalalatihi lan petunjuk ikhlas. Ini saya dalalah saya makni yang lugutan saja. Karena dalalah di sini kalau dimaknai istilahan itu panjang ceritanya. Katanya jangan sudah lewat. Dalalah itu apa? Dalalah itu petunjuk. Karena kalau kita bicara masalah dalalah yang istilahan itu ada dua komponen yang harus difahami. Yang pertama adalah apa? Apa yang pertama? Madlul, yang kedua adalah dalil. Sekarang Ustaz tanya, dalil itu apa? Masa dari tadi gak ada yang jawab sih, pemalu tak? Biasanya jawab tuh neng di kelas. Dalil itu apa dalil? Dalil isim. Kok gak ada yang jawab? Mas dalil isim apa? Isim fa'il. Oh enggak gue cadar, jadi gak kelihatan. Dalil isim fa'il. Kalau madlul isim maf'ul. Baik, kalau kita bicara masalah dalalah itu ada komponen yang harus kita pahami. Pertama adalah madlul, yang kedua adalah dalil. Gini, saya langsung contohkan kondisi real. Contohnya gini, rahmat itu suatu ketika di pojok mabna, iku ngamun pucuk wajai. Ketika rahmat, kemudian Mas Agus datang, wah rahmat itu wajai ku pucet, wah diputus pacar, kan gitu ya. Mungkin murung sedih, iki rahmat itu diputus pacar, ya, kan gitu. Nah, sekarang yang dalilnya mana, madlulnya mana? Mana? Dalilnya mana, madlulnya mana? Itu kan dalalah petunjuk. Dalalah itu petunjuk. Ibaratnya dalalah petunjuk itu seperti rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas, ya, merah berhenti, ya kan? Merah hukumnya berhenti, hijau hukumnya berjalan. Yang dalilnya mana, madlulnya mana? Madlul itu sesuatu yang timbul dari adanya dalil tadi. Berarti apa?
berhenti atau mirah, itu namanya madlul. Hukum yang ada itu nama madlul. Berarti kalau dalil mirahnya itu, lah rambu-rambu itu nama dilalah. Maka di sini khos dalalah, petunjuk. Makanya yang dibahas itu nanti seperti itu. Makanya contohnya rahmat, murung itu apa namanya? Dalil. Berarti anggapan wah itu diputus pacaring terus sedih ning pojokan mabnalah, itu namanya madlul. Itu seperti itu. Itu contohnya dalil tadi lapangan. Sama ketika istinbatul hukmi, menetapkan suatu hukum, pasti kalau bicara dalalah itu pasti ada dalilnya dan ada madlulnya. Makanya ini kan usul fikih pembahasannya sangat panjang, sangat dalam. Memang harus orang-orang ahli. Saya juga enggak ahli. Cuma baca-baca dan belajar soal jenengan seperti itu. Wa idza waroda iki kaya pesantren langsung terjemah. Lan nalikane ana waroda kan terus ana wae lah paling sama maknane yang paling enak. Tumeka biasanya waroda kan tumeka gitu. Tapi di sini wa idza waroda lan kan tumeka kan ketika ada fil nas ing dalem nas apa lafdun apa lafat khasun kang khusus. Ketika menawi ono, ketika ada nas apa nas? Udah lewat saya terangkan. Ketika pada suatu nas itu ada lafaz yang khos. Nanti khos itu apa? Nanti dijelaskan di belakang. Ya. Sabata mongko tetep al hukmu apa hukum limat lulihi kelawan sing dituduhnya lafaz mau qot'an kelawan pasti. Berarti ketika dalam suatu nas iku lafadznya sudah khusus, khos, lafadznya khos, ya kan? Yang khos itu kayak apa nanti jelaskan. Sudah khos, ya kan? Khos itu sudah ada kategorinya. Contohnya laki-laki kalau sudah ada sifat-sifatnya itu loh khos, seperti itu. Ketika sudah ada nas seperti itu, maka langsung ditetapkan bahwa hukumnya itu adalah qot'i. Berarti kalau kita bicara qot'i itu pasti ada yang dhoni. Nas itu qot'i, makanya ada ilmu, ada fikih itu hukumnya adalah dhoni. Berarti kalau ada qot'i pasti ada dhoni. Itu makanya ranahnya istihad itu adalah ranahnya dhoni. Kalau nas kalau sudah khos itu adalah qot'i. Itu. Malam yakun dalilun ala takwilihi, malam yakun selagine ora ana atau jumeneng dalilun apa dalil atau ngadeg itu ala takwilihi ing atase nakwil. Takwil jenengan tuh harus tahu, ya. Apa bedanya takwil di sini itu kan menurut pandangan beberapa ulama kan berbeda-beda. Karena takwil di sini itu harus dispesifikkan. Karena takwil kalau kita menengok Imam Tobari mengatakan takwil itu sama dengan tafsir. Kalau menurut pandangan ulama salaf itu sama, takwil ya tafsir. Itu. Akan tetapi meskipun sama, Wahbah Zuhaili menjelaskan meskipun sama-sama menjelaskan, tapi kalau tafsir itu qot'i, tapi kalau takwil itu dhoni. Data di sini berarti apa? Takwil di sini tidak takwil yang tafsir. Ini kan kalau kita bicara seperti ini banyak perbedaan pendapat. Jenengan kalau belajar pilih sing jenengan sing paling mudeng, enak difahami dan memahamkan panjenengan. Itu aja pilih. Contoh di dalam beberapa kitab, pandangan-pandangan takwil berapa itu banyak ulama menjelaskan. Banyak sekali. Jenengan pilih yang sesuai dengan panjenengan yang enak dicerna, bisa difaham. Jenengan ikuti aja. Itu. Takwil di sini adalah menurut Imam Haromen mengalihkan lafadz
dari makna yang dohir ke makna yang dimaksud atau osotoris, yang dimaksud maknanya itu atau makna yang lebih jauh, itu namanya takwil. Nah di sini wa iradati maknan ukhra minhu, dan ngarepake makna sing liya dari tadi dari nas, itu namanya takwil. Makanya kalau kita salah mengartikan, kalau takwil diartikan yang hakiki, itu bisa tidak pengertiannya. Karena takwil di sini adalah menakwili, mengartikan dengan makna selain yang itu. Atau intinya kalau Imam Abu Hanifah mengatakan maksud tujuannya dapat diambilkan dari lafaz yang lain. Seperti itu. Ini jenengan harus hati-hati. Gitu. Jadi Ustadz ulangi, ketika suatu nas itu sudah berupa khos, sudah jelas khos khusus, gitu ya, berarti itu langsung ditetapkan hukumnya langsung kopi selama tidak ditakwili lagi, selama tidak ada dalil untuk mentakwili nas itu tadi. Kan ada kan nak khos ditakwil lagi kan ada, seperti itu. Terus fa'in waroda mongko lamun teko wis ana wae lah, teko kan ana ya, jangan teko kan berarti ada kan, berarti teko ana. Apa nas mutlakon hale berupa mutlak, berarti kalau bicara mutlak pasti nanti lawannya apa? Lawannya apa mas? Muqayyad ya. Kalau mutlak berarti lawannya muqayyad. Itu kan memang yang susah kita mengartikan, membedakan itu antara am dan mutlak, kan susah. Am dan mutlak itu agak susah kita membedakannya, meskipun dari pembuatannya itu bisa dibedakan, sangat mudah. Kalau kita lihat lafadznya saja itu am atau mutlak itu sangat mudah, karena mutlak cuma isim nakirah doang. Itu cuma itu aja. Kalau mutlak itu cuma isim nakirah doang. Entah itu mufrad atau jamak, itu isim nakirah doang. Tapi kalau am banyak. Tapi kalau segi maknanya itu harus hati-hati. Apa am dan mutlak? Kalau am itu keseluruhan, tanpa terkecuali, pasumul. Kalau mutlak itu masih di bawah sebagian, bisa juz. Makanya kalau am itu bisa dikatakan kuliah, kalau itu mutlak bisa dikatakan kuli, apa juz bagian seperti itu. Makanya di dalam konteks ini nanti dibahas khos itu berarti ada khos, mutlak itu ada. Maka di sini wa idza warada mutlaqon, ketika ono itu nas khos yang berupa mutlak kan itu afada subutul hukmi al itlaqi, mongko maedai netepake hukumi alal itlaq. Berarti ketika khos iku berupa mutlak maka hukumi juga mutlak. Jadi ketika ada nas yang berupa khos akan tetapi itu mutlak. Bisa kan? Berarti kalau di lafaz tuh gini, lafaz ini khos, ini am, istilah dan sebagainya. Nah khos ini ada mutlak, ada muqayyad, dan ada apa lagi? Bawahnya nahi dan ada amar. Itu urutannya. Berarti khos itu lebih apa itu mutlak, itu bawahnya khos. Beda gimananya? Itu. Nah, begini membedakan am dan khos bedanya. Contoh begini. Kalau mutlak, contohnya kan kalau am, contohnya kan faktulul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik, kan itu. Kalau contohnya mutlak, waktu merdekakanlah budak, rokok batin apa itu loh, itu kan. Nah, merdekakan kalau faktulul musyrikin kan ketika ana wong musyrik, ya kan, itu harus dibunuh ketika melawan. Siapapun ku menemui dimanapun ketika ada orang musyrik dimanapun berada itu dibunuh.
Karena apa? Itu am. Nak mutlak satu kali sudah dilakukan, apakah memerdekakan lagi? Kan enggak. Itu mutlak. Contoh kan, merdekakanlah budak. Apakah setiap kamu menemui budak, apakah dimerdekakan semua? Kan enggak. Nah itu bedanya. Berarti kalau am itu enggak ada batasan. Berarti kalau ngerti wong kafir, musyrik, bunuh faktuluh pateni ae wong musyrik, sampai mateni awake dan sebagainya kan gitu. Tapi kalau sunnah mutlak sudah satu kali dilakukan, tidak akan lagi. Merdekakan budak. Apakah jenengan setiap melihat orang budak merdekakan? Tapi kan enggak, kan boten kan. Satu kali kan cukup. Nah itu bedanya am dan mutlak seperti itu. Nanti jangan bisa baca-baca di sini, nggak ada, yang mungkin di buku-buku yang lain. Di Al-Wajiz juga ada, atau di Jamul Jawami itu ada. Memang bahan pertimbangan panjenengan betapa susahnya belajar ilmu ushul fikih. Sangat susah sekali. Ini menunjukkan betapa hebatnya para mujtahid itu loh. Betapa hebatnya. Maka sekarang ada orang ngaku-ngaku ijtihad, kok juara. Dalah itu apa? Gak paham kok mengaku mujtahid. Kan aneh sekarang. Gitu. Takwil itu apa? Ada nggak paham, tapi ngaku mujtahid. Aku langsung kembali Al-Quran karo sunnah, juara mentah. Al-Quran ada muhkamat dan sebagainya, harus susah mengartikan itu. Ini di tangsis atau di nasr dan sebagainya kan banyak kategorinya. Man jadi sok buaya. Nah, ini menunjukkan kepada kita betapa luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi hanya apa? Biasanya secuil, nak orang Jawa Tengah itu secuil, setidik aja. Bila kolilan kan didik tok. Makanya ketika kita diberi sedikit, jangan menyombongkan ilmu kita. Jangan menyombongkan apa yang kita miliki. Itu tidak ada apa-apanya. Kurang apanya iblis, sektinya gak karuang kan gitu. Iblis kan orang hebat dulunya. Gara-gara menyombongkan apa yang dia miliki, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kok ngaji sepaneng ya, wonten ustadz ya sing guyokno ya. Wis sepaneng ya sing guyokno. Seperti itu. Terus malam yujad dalilun yuqayyiduhu. Malam yujad selagi ini ora den temuni dalilun apa dalil yuqayyidu kang batesi apa dalil hu ing mutlak. Itu berarti sama ketika khos itu berupa mutlak, ya kan, ditetapkan hukumnya mutlak, berarti itu rajulun. Nah itu kan, nah selama tidak ada batasan yang membatasinya. Batasan batasi contohnya apa? Rajulun muslimun, dan sebenarnya ada batasan-batasan tertentu. Itu. Nah itu makanya kita harus dalam memahami redaksi kitab, nas atau bacaan kita harus hati-hati. Jenengan mutola'ah kitab itu harus memang paham redaksi ini. Gitu. Memang kemarin sering Ustadz menemui teman-teman memposting ibarat seakan-akan benar, tapi tidak, kurang pas. Contohnya begini, contohnya kemarin pengalaman ini, ketika ada pohon mangga, bahasanya mangklung, tahu mangklung sampean? Tahu mangklung ya? Tahu mangklung ya? Mangga orang sebelah itu mangklungnya tonggoni. Iku pertanyaannya, bagaimana status buahnya itu? Tapi ibarat yang dimasukkan itu status apa? Status pohonnya. Itu seperti kita Buyatul Mustasyidin, itu status pohonnya, jadi diposting. Kemudian tak komentari, status panjenengan itu tidak menerangkan buahnya itu miliknya siapa. Kalau pohonnya sing mangklung kan, itu memang disitu jelaskan
Yang punya tanah itu kan tanah dari sini sampai ke langit, ya kan? Ketika mangklung mau motong, tetap hak itu. Ketika mau motong itu izin dulu. Ini apa itu? Pohon kamu nyebrang di tanah saya. Itu. Kalau motong tidak boleh langsung, kan itu. Nah itu disampaikan. Berarti kalau diam kita boleh motong. Yang ditanyakan bagaimana status buahnya. Siapa kira kita buah? Jenengan gak nandur kok. Sing punya buah itu yang punya tanah atau punya pohon. Makanya orang oh iya ya Ustaz makasih. Itu saya ngasih pandangan. Kalau ibadah pasien di mana? Saya cuma ngasih pandangan aja. Saya nggak mau. Itu di grup mana grup Basul Masail konco-konco. Itu seperti itu. Itu harus kita oh iya mohon maaf. Itu harus kita pahami. Makanya memahami suatu tes itu harus hati-hati. Oh iya itu di cuma pohonnya, sajarahnya, tidak samrohnya kan. Tapi samroh kan itu ikut sajarah, oh nggak bisa. Itu bahasan beda. Berarti kalau ikut sajarah itu berarti jika yang selalu nggak boleh. Meskipun yang punya pohon ketika mangklung ikut tetap harus izin. Sampahnya, daunnya itu harus daunnya dan sampahnya itu harus dibersihkan. Seperti itu. Oh, itu kadang seperti itu. Nah, itu ketika memahami suatu teks seperti itu harus hati-hati. Jadi kan orang sudah berilmuan jenengan kan, sudah berpengalaman semua. Ustaz cuma memotivasi panjenengan ketika memahami sesuatu itu harus yang teliti. Lanjut. Wa in waroda mongko lamun tumeka atau ono tadi khos ala sigotil amri ing atase sigot amar. Berarti ketika itu wujude nas sing khos mau, wujude lafaz mau, lafaz sing khos mau, nggih. Kok bentuke itu amar. Afada mongko maedai li ijabi sigotil ma'muri bihi maring wajibe singgote kang den perintahno. Berarti ketika singgote bentuke kan singgot amar nang hafalan itu fa'ala singgote fi madi yaqulan dulu kalau amtu tasrif kan ngajinya gitu dulu saya ketika di tidak itu ngajinya dulu fa'ala singgote fi madi maknane wis gawe sapa wong lanang siji yaqulu singgote fi mudhari maknane bakal lagi gawe sapa seperti itu jangan begitu nggih boten betul pintar sampean betul pintar jenengan. Ustaz itu belum pernah jadi maha santri loh. Mentoknya satu santri, jenengan maha santri kan juara jenengan malah. Santri mulang maha santri kan ini soal adab sing asli yo. Soal adab tapi nggak tahu. Terus kita sharing ilmu aja lah. Gitu loh. Memang posisi saat ini saya di depan. Mudah-mudahan 10 tahun, 15 tahun jenengan yang di depan saya. Itu mudah-mudahan 10 tahun atau 15 tahun jangan di depan saya memberi ceramah saya, amin ya robbal alamin. Kok gak sing amin sih gitu. Gak kepengen luwih pinter sang ustaz panjenengan gitu. Oh sekarang ustaz aku wis pinter kok sampean kok ya gak apa-apa itu mudah-mudahan jenengan diberi komandan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat barokah dan iso ngamalno ning santri ini panjenengan. Karena orang berilmu itu zakatnya tetap diamalno. Itu satu. Makanya kadang ustadz tuh berpikir begini. Sekarang ustadz contohnya ngajar di mana-mana itu dapat honor. Contohnya khutbah lah. Itu termasuk mengamalkan ilmu enggak? Atau bahasa kasarnya dibayar? Biar cara halus ini mas ya. Loh, ketika ustadz ngaji kan, kalau di ustadz kan ngaji, habis maghrib itu dapat amplop, gitu ya. Statusnya itu mengamalkan ilmu atau bekerja dengan ilmu. Kalau tanpa jenengan, Mat,
Itu statusnya mengamalkan ilmu atau bekerja dengan ilmunya. Beda nanti, sawabnya, ujurnya beda. Beda. Makanya Ustadz sekarang hati-hati. Berarti itu kembali ke niatnya masing-masing. Berarti kembali ke masing-masing. Kalau niatnya memang mengamalkan ilmu di keisan, ya ditampani kan gitu. Kan nggak apa-apa. Bagaimana menerima bisyarah atas apa yang kita ajarkan? Boleh, nggak apa-apa kok. Kan gitu. Karena ketika nggak diterima sakit hati. Kok bisa? Ustadz pernah. Sampai Ustadz tukaran pernah cerita. Dikasih apa nggak mau, sampai pulang diparani dilebokno Ustadz sampai motor diukur gue geret sampai baju digeret. Ustadz aku kepengen ngai bisyarah panjenengan sampai gitunya. Karena ada ulama mengatakan sedekah sing paling apik iku sedekah karo Pak Yai karo Ustadz. Iku jelas ada keterangannya, gak ngawur Ustadz. Sedekah sing paling apik iku sedekah karo kiyaine, karo ustaze, karo gurune. Contoh jenengan, contoh sedekah sarung mawon, kali Yai Muzaki contohnya. Apakah kira-kira sarungnya gawe kemulan ning pinggir embong kan boten? Tetep gawe salat tahajud, maos kitab, entuk pahala boten jenengan? Angsal kan? Tapi jenengan sedekah karo wong sing ning pinggir embong, nggawa sarung ceper banteng kartu, kira-kira untuk pahala boten? Oh ceper biasanya malah apa mat? Ceper ya. Itu keplek ya, keplek. Iku gak entuk pahala nama dosa kan begitu, ada keterangannya itu. Coba jangan lihat. Oh, ngono akhirnya ketika diparingi, ya tak tahu nek ora gak usah ngarep. Berarti itu kembali ke nyata masing-masing. Mana kadang juga berpikir Ustadz, oh iya mulang, iku Ustadz tuh punya teman, dia ngajar gak mau dibayar, juara teman. Saya ngajar memang kepingin mengamalkan ilmu saya. Kalau saya dibayar nanti di akhirat tidak ada apa-apa balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah saya terima di dunia, itu hebat sampean Kang, gituin. Sampai sekarang itu aja teman, masya Allah, sampean Kang tak gituin. Ngeten anu Kang ya Kang, aku nak nompo, aku wedi nak goro-goro iki pahalaku bisa di akhirat dilongi oleh Allah sehingga dapat apa-apa. Dan jenengan aku tak tompo, aku bungano sing ngeki, kula ngoten alasane. Aku tak tompo bungano sing maringi. Karena pernah satu coba beberapa kali itu dikasih sampai saya nggak mau, sampai digulungnya sampai dijalu ditututi, ya wes tak tompo sae. Itu seperti itu. Nah, tidak seberapa kan, kita kan sekelas Ustadz anyaran kan, Ustadz kecil-kecilan kan itu seperti itu. Nah, dan demikian kita kembali tata bangun niat kita dengan niat yang baik itu. Nah, kita kembali ke sini, berarti ketika nas itu khos, yang nas tadi lafdun khosun tadi bentuknya amar, berarti wasigot itu tetap wujudnya harus amar. Malam yujad dalilun yusarrifuhu anil ijab. Berarti malam yujad selagi ini ora dintemui dalilun apa dalil yusarrifuhu kang belokno apa dalil hu ing atau tadi nas anil ijab disangking wajib. Makanya di sini al aslu fil amr al wujud. Berarti ketika khos itu bentuknya amar, berarti itu menunjukkan suatu kewajiban. Tapi ada bentuknya amar tapi nggak wajib, kan banyak. Jalai wajib kan banyak, karena ada dalil. Itu di amar nanti dijelaskan. Itu. Nah, ini kalau kadang kan ada orang memahami setiap amar itu wajib atau tidak. Memang hukum asalnya. Kalau kita bicara masalah hukum asal, pasti ada mustasnayatnya. Karena ada korena, ada dalil yang sorifu tadi, yang membelokkan itu pasti nggak mungkin, karena ini fikih. Karena bahasa kasarnya fikih itu umum akal-akalan lah, akal-akalan. Tergantung
tergantung realita di lapangan. Akal-akalan. Ilmu fikih malah akal sebetulnya. Kalau jenengan mampu memahami usul fikih qawaid dengan baik, lebih mudah mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari panjenengan. Contohnya apa? Bagaimana hukumnya KPR kan itu. Itu cuma apa? Akal-akalan lah. Cari bagi yang boleh, yang mana itu dicari. Itu loh. Hukum-hukum itu seperti itu. Makanya itulah pentingnya untuk beristihad. Kalau kita mau istihad kan susah. Hafal Quran aja enggak, mau istihad bagaimana? Kan jenengan apa? Hafal Quran tapi enggak tahu tafsirnya. Gitu kan? Terus guru IP juga susah. Asbabun nuzulnya juga susah. Makanya mustahid 4 pasti hafal Quran semua. Pokoknya hebat lah. Gitu. Dilanjut di mau. Wa in waroda lan nalikane tumeka utawa ana apa lahdun nasun tak nasun tapi lahdun khosun tadi ala siratil nahi ing atase bentuk nahi. Nahi kan ya nahi itu, nahi sama gak tahu. Apa da mongko maidai apa lafat tahrimal manhi anhu keharamane apa sing dilarang. Malam yujad selagi ini ora den temui dalilun apa dalil yusarrifu kang nginggokno mingokno apa dalil hu ing tadi apa iku yusarrifu ing lafat atau iku naskhos alat tahrimi ing atase keharaman. Ini berarti juga seandainya ada nas lafaz sing khos tadi yang masih bahas khos itu bentuknya nahi, berarti apa? Nahi itu larangan, berarti itu tetap hukum yang ditetapkan itu adalah haram. Makanya ada istilahnya al aslu fin nahi at-tahrim itu wala taqul lahuma ufin itu jelas itu enggak ada dalil itu seperti itu. Terus dari sini kita lanjut al-lafdul khosu lagi itu tadi muqaddimah. Ini kita lanjut jelasakan khos itu apa. Al-lafdu utawi lafat al-khosu kang khos huwa hiya lafat khos lafdun iku lafat undia kang digawe apa lafat lidalalati krana petunjuk ala fardin ing atase individu wahidin kang siji bisaksi kelawan orang mislu Muhammadin contohnya kaya Muhammad. Lafat khos iku lafat sing digawe kanggo nunjukno wong siji, wong ing atase individu siji, bentuk siji. Bisaksi contohnya wong, contohnya Muhammad. Berarti sudah jelas khosan, berarti sudah jelas Muhammad itu juga kadang banyak kan. Itu nanti bisa masuk mutlakan Muhammad, contohnya Muhammad sopo Muhammad kan gitu juga bisa. Makanya mutlak itu masuk ke khos gitu. Tapi di sini jelaskan mislu Muhammadin contohnya jengen Muhammad, berarti jengen Muhammad itu sudah khos, sudah khusus jengen Muhammad. Ono Muhammad, ono Rahmat, apalagi siapa jeneng sampean? Sampean gak kenal kok nafsene, kenalnya Rahmat tok. Itu Udin ya Udin. Nah, itu Muhammad. Awahidin binau misturajulin atau individu siji tapi dengan jenis, contohnya misturajulin, contohnya wong lanang, berarti wong lanang, wong wedo dan sebagainya. Itu termasuk khos karena sudah ditentukan, sudah tahu wong lanang gitu, berarti menyampingkan yang lain, khusus wong lanang.
Terus saiki wong lanang kalau setengah lanang setengah wedok piye? Ono kan yo? Ada ya? Setengah lanang setengah wedok. Ano, enggak ada ya? Ada. Siapa? Ini itu. Apa dasarnya apa? Waria. Orang yang punya kelamin dua itu loh, apa itu? Khunsa ya. Khunsa itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Ya itulah. Separuh lanang, separuh wedok itu ya. Kan punya alat kelamin dua. Nah, itu harus sebagaimana? Itu jangan cari itu. Itu jangan kan pembahasan fikih kan. Masalah-masalah sedetail itu jangan harus pahami. Hukumnya bagaimana? Itu. Nanti itu ketika muasyarahnya bagaimana? Satu auratnya bagaimana? Kan begitu. Itu panjang pembahasannya. Jadi sebagai ahlul fikih, itu harus tahu panjenengan. Kan jangan kan tadi saya fikih kan jenengan ya. Itu harus tahu. Apalagi fikih kontemporer semakin berkembang. Nah, sekarang yang viral RU HIP itu bagaimana dikaji dari sudut pandang panjenengan, itu harus tahu jenengan. Itu keren loh jenengan loh kalau bisa membahas loh, keren. Itu wah Mahat Ali, wah keren bisa menstampil buku pembahasan ini, keren jenengan. Au afradin uta ing atase pira-pira jenis mutaaddidatin kang wilangan mangsuratin kang terbatas. Uta ing atase jenis-jenis apa itu individu sing wakeh tapi bisa dihitung. Mangsuratin itu terbatas, bisa dihitung. Misal salah satin contohnya telu wa asyarah 10 wa mi'ah 100 wa qaumin lan kaum wa rohtin lan golongan wa jam'in lan kelompok wa fariqin lan juga kelompok. Artinya jam'in kan rohtin itu golongan, jam'un itu jamaah kelompok, fariqin juga kelompok. Itu wa ghairi dzalik dan selain itu. Berarti kalau sudah ada ditentukan itu golongan-golongan, itu kelompok ini, golongan ini, jamaah ini, itu sudah termasuk taksis, sudah termasuk khos itu, jadi khusus itu. Yang boleh masuk perkuliahan kan itu hanya mahasiswa yang NIM-nya 30,5 ke atas. Itu kan sudah khos berarti kan. Contohnya gitu contohnya. Jadi itu berarti sekelompok mahasiswa golongan yang apa? Yang NIM-nya 3,5 boleh masuk contohnya. Itu namanya khos, khusus ya daripada yang lain. Yang termasuk orang-orang khos semua jenengan kan. Khiyarun min khiyaril apa? Umatih jenengan kan, termasuk pilihan dari segala pilihan panjenengan. Orang 3.600 dadosi panjenengan kan wong pilihan jenengan. 3.600 dari si panjenengan pilihan jenengan itu. Nah itu masuk khas jenengan. Apa khusus apa bahasanya itu. Ya. Minal alfati saking pira-pira lafat allati hiya lafat tadulu kang nuduhake apa lafat ala adatin ing atase wilangan minal afrati saking pira-pira individu. Wala tadulu ora nuduhake ala istighraqil istighraqi jami'il afradi ing atase mencakup semua individu. Itu dari ya selain itu dari lafaz yang menunjukkan hitungan beberapa individu tadi tidak mencakup semua. Kalau mencakup semua itu namanya apa? Itu namanya am. Berarti istighraq itu namanya am. Makanya contoh al musyrikin, ale kan istighraq mesti am. Tidak ini gampang. Berarti alhamdulillah mesti am. Karena apa? Al istighraq. Kalau khos gak mungkin. Nah istiwa am. Nah ini kan al istighraq kan bimakna kulun kan, kulul hamdi. Kan ngoten.
Mana kan am kan kulon, kafah kan itu kan al istiqrar dan sebagainya itu kan am semua. Mana kalau jangan nih alamat tanda-tanda nih anu gampang. Dari lafaz oh mesti am gampang jangan kalau sudah ahli jenengan. Tapi mungkin ya lupa. Jangan sudah ahli tapi lupa. Jadi ini ahli tapi lupa. Enggak apa-apa. Jiwanya manusia itu lupa. Loh, lupa tuh kenikmatan yo. Lupa tuh kenikmatan. Coba jangan bayangkan. Rohmat sakit hati karo cewek. Seandainya nggak lupa kayak apa? Kayak apa? Sampai sekarang ingat merenung di pojokan Madinah terus. Ya itu karena apa? Nggak punya lupaan itu. Makanya goro-goro lupa. Bisa aktivitas yang lain. Lupa itu kenikmatan. Makanya jangan menyalahkan lupa. Yang berbahaya itu mengelupa, menglali itu yang berbahaya. Ngelali itu yang bahaya. Ya, ingat ya. Oh itu. Lupa itu kenikmatan, bersyukur. Malah al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Gara-gara lupa jadi mu'afan, saling memaafkan segala kesalahan yang telah dilakukan. Itu. Jangan menyalahkan, wong kok lalinan, alhamdulillah aku so lali. Kok syukuri, lali bersyukur, alhamdulillah aku lali gitu. Ngapano Al-Quran, alhamdulillah aku lali, yang itu. Bersyukur nanti, giat itu loh. Pokoknya apapun yang ada pada diri panjenengan syukuri apa adanya. Karena ketika frustasi bahaya loh. Bisa tuh punya teman, mondok 10 tahun, Quran nggak hafal. Sampai saya tatapno apa ini? Tiang. Tatapno 10 tahun aku gak hafal, naudzubillah. Wah, frustasi akhirnya. Ini itu loh. Terus gini, kamu itu tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada dirimu. Loh aku lali syukuri. Nanti dibuka sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah aku lali Gusti. Mangga semakin giat deres mutolaah. Nah, semakin orang itu mutolaah, semakin ada ilmu. Rahasia ilmu yang didapatkan itu pasti. Coba jangan ngerasakan sendiri. Satu hari mutolaah terus, ada hikmah manfaatnya di balik itu pasti gak mungkin lah. Ngoten. Wong pinter iso maca sebagainya itu gara-gara rajin mutolaah. Itu rajin mutolaah. Nah, makanya ketika jenengan menghafalkan Al-Quran lali, alhamdulillah saya masih diberi lupa. Berarti saya disuruh untuk lebih rajin. Begitu. Karena lupa itu menunjukkan kalau ilmu medis ya, itu orang lupa pada sesuatu itu menunjukkan ada sesuatu yang lebih penting daripada itu bagi dirinya. Apa bahasanya? Ketika jangan dilupakan pada sesuatu ini, berarti jangan diberi yang lebih baik daripada ini. Itu pasti. Hikmahnya lupa begitu. Nah, jangan lalinan, jangan sengeni lali. Adik panjenengan apa lalinan nggak usah. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang harus kita syukuri. Syukuri apa yang ada. Rahmat apa lagi ya, itu seperti itu. Syukuri apa yang ada. Itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dua kita ngantuk nggih jenengan nggih. Ngantuk, Mas. Dan karena kalau kebanyakan cerita kan ngantuk. Itu sudah biasa. Majelis seperti ini kan mudah ngantuk itu biasa. Iya kan? Biasa majelis ini ngantuk itu biasa. Karena apa? Satu lawannya setan, kedua waktu nggoni malaikat. Ya kan? Karena loh, majelis yang mudah ngantuk itu majelis ngaji, pengajian. Dulu Ustadz tuh cerita apa adanya. Ustadz kalau ngaji di depan itu yang nggak ngantuk cuma 10% dari beberapa tahun. Di depannya ngantuk. Karena apa? Ketika majelis taklim satu lawannya setan, kedua ditungguin malaikat. Kok bisa? Iya. Coba seandainya majelis selain majelis ilmu, majelis dugem, orang yang ngantuk. Kanten mboten? Enggak ada. Lha sapa sing teko, sing nunggui? Sing nunggu setan kok teko. Sing nunggui majelis dugem, diskotik, dangdutan iku
setan khuliqa min nari, kan ngoten ya. Lah api ku panas gak mungkin, hawane panas kok teko, apa kok ngantuk gak mungkin. Wong diskotik ngantuk didugangi ta. Lah malaikat tercipta dari nur kan adem cahaya, lampu kan adem. Lah malaikat teko ngantuk jegli diiliri beli setan sisan utawa ngantuk. Tapi seandainya gak ngantuk, iblis gak wani teko. Ternyata ditunggu malaikat. Itu rahasia gitu. Makanya jenengan itu ditunggu malaikat, diinceng-inceng. Iblis, wah, itu ngantuk tak ilirane kan gitu, tak kipasi. Oh gitu panjenengan. Panjenengan makanya jenengan titeni mawon. Ana yasinan, tahlilan, istighosah, gampang atau mboten? Oh, itu jelas, gak bisa dipungkiri, itu jelas. Dari dulu sampai sekarang, dari dahulu hingga sekarang, sampai kapanpun itu gampang ngantuk. Teman saya ngimami yasin itu ngantuk kok. Heran kok. Jikil ya obsti kang gitu. Ini yang ngantuk. Iku ngantuk ngimami itu ngantuk gitu. Waduh, untung beliau hafal. Tapi pas ngantuk jegluk tekan di gitu. Diguyu. Sampai ngimami itu ngantuk kebangetan ya. Itu wah ini menunjukkan malaikatnya kuat ya gitu. Karena kan sudah kenaskan ketika ada majlis ilmu, majlis zikir dan sebagainya, pasti ada malaikat yang menunggu memberi keberkahan kepada orang itu kan jelas, hadisnya kan jelas. Makanya saya tanya kan, oh ngantuk ya nggak apa-apa, sudah biasa, majlis ilmu ngantuk biasa. Contoh jenengan kalau taklim ngantuk kan, biasa. Mana ustadz kalau ngajar ngantuk tak biarin, sebenarnya kan moco mat yo gitu. Nah itu kembali ke sini, berarti kalau istighraq itu adalah tidak khos, berarti am, karena istighraq meliputi semua. Makanya al ma'rifah itu pasti am, entah tepat di mana itu. Makanya itu seperti itu. Nah lanjut. Waqat yaridu al-lafdhu al-khassu mutlaqan. Lan terkadang ono teko atau ada al-lafdzul khassu apa lafat kang khos mutlaqan hale mutlak. Berarti kadang itu memang tadi sudah sampaikan, ya kan? Meskipun khosnya tapi masih mutlak. Tapi kalau khos pasti tidak am. Berarti kalau bi'tibaril wad'il lafdzi lil makna, berarti bi'tibaril wad'il lafdzi lil makna dengan dengan meletakkan lafaz pada maknanya, ya kan? Itu berarti khos, di bawahnya itu ada mutlak dan ada muqayyad. Kalau khos sebelahnya itu adalah am. Berarti secara makna lafziyah sudah beda antara mutlak dan am. Itu bi'tibaril wad'il lafzi lil makna, meletakkan lafaz pada maknanya. Berarti makanya ini disampaikan kadang lafaz khos itu berupa mutlak. Contohnya Pak rojul apa tadi? Khos kan? Mutlak atau muqayyad? Rojul mutlak kan? Rojul mutlak, tapi nak rojulun muslimun baru muqayyad kan begitu. Makanya itu perbedaan. Bingung nggih? Mboten bingung kan? Pelan-pelan kan itu. Itu kadang, makanya waqat jari itu al-lafdzul khassu mutlaqan, kadang lafaz khas itu berupa mutlak. Min ayyi qaidin, mutlak itu bebas, min ayyi qaidin saking endi-endi batasan. Berarti tidak ada batasan, min ayyi qaidin tanpa ada batasan, mutlak bebas. Rajulun, imra'atun, rokobatun, kan itu. Buddha ada muslim, ada yang gendut, ya kan, ada yang kurus, ada yang keceng, kan itu, orang sing ganteng, orang sing pas-pasan, kan itu kan begitu. Itu kan kalau wah ini Rohmat ganteng kan sudah khos kan namanya, sudah muqayyad kan. Tapi kalau cuma rajulun kan baru masih apa? Masih mutlak.
rajulun wong lanang sing ganteng. Nah itu baru mukoyat. Itu dibawa lali. Baru dapat kitab juga saya itu. Nah, waqat jari itu mukoyat dan bikoidin. Kadang juga itu kan teko apa khos itu mukoyadan iku dibatasi bikoidin kelawan beberapa batasan. Juga khos itu kadang dibatasi dengan beberapa batasan. Kadang seperti itu. Makanya khos ada yang mutlak, ada yang mukoyat. Ada waktu itu. Waqat yakunu lan kadang ono apa khos iku ala sighati tolabin ing atase tolabil fi'li ing atase singgot nuntut perbuatan. Alias apa? Nuntut perbuatan apa alias apa? Apa? Amar. Kadang khos iku bentuknya wujudnya untuk menuntut melakukan suatu pekerjaan alias amar. Ala sewati tolabul fi'li mislu ittaqillah. Lah ittaqi ya itu loh. Ittaqi kan bentuknya amar kan. Nah itu ittaqillah, takutlah kepada Allah. Mana berpikir dulu Ustaz tanya, Ustaz masa kita disuruh takut kepada Allah? Kalau takut kepada Allah kita akan lari, betul ya? Padahal kita dituntut takarub kepada Allah. Kok ittaqillah, takutlah kepada Allah? Itu piye? Ustaz pikir benar nggak itu? Takutlah kamu kepada Allah. Itu kalau dikatakan begitu betul nggak? Kan banyak sekarang ya. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Kok takut kepada Allah ya? Kan itu ya. Takut kan diartikan ajrih kan takut ya. Ajrih wong Jawa kan takut. Tak jawab, saking takutnya balik ering Gusti Allah nehan gitu. Saking wadil mlayu balik nehan gitu. Kayak karambol kan cepat balik nehan. Kok dibuantar balik nehan itu. Lho ngono ditakokno kan. Sini orang yang ingin cari sensasi kan di forum pengajian. Loh, ittaqillah di mana takut loh, apa gak salah? Kok sama tahu dari mana ustaz yang lain mengartikan seperti itu? Tak jawab. Semakin orang takut kepada Allah, nantinya akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya jangan karambol. Coba titik balik enggak? Itu enggak? Tahu karambol jenengan ya? Cetek balik ke sini lagi kan saking banter wedine balik anu gitu. Bingung deh. Cuma gitu aja ke repot gitu aja. Itu seperti itu. Waqat yakunu lan terkadang ono apa khos tadi ala sighatin nahi alal fi'li ing atase bentuk larangan anil fi'li meninggalkan perbuatan. Kadang khos itu berupa nahi, larangan jangan melakukan sesuatu. Contohnya wala tajassasu. Itu kan nahi itu kan. Itu makanya tadi sudah Ustaz sampaikan khos, mutlak, muqayyad, amar dan nahi. Itu bawahnya. Fayam dari mongko masuk al khos wa khos fil mutlaqi indalam mutlaq wal muqayyad dan muqayyad wal amar wa nahi lan nahar. Makanya masuk di dalamnya semua itu. Itu pembahasan tentang khos. Itu khos ada, berarti turunan dari khos itu berarti amar juga bisa, khos juga bisa amar, khos juga bisa nahi, khos juga bisa berupa muqayyad, juga bisa berupa mutlak. Tadi contohnya itu. Kita lanjut. Wa hukmul khosi utawi hukumi khos ala wajhil ijmali ing atase arah global. Apa ijmal maknanya jenengan? Global ya. Apa bahasanya jenengan sing keren? Hah? Universal. Global ya global. Nah, saya seneng global ya. Waduh universal ya. Iku anau iku saten kelakuan ida waroda. Iku nalikane teka to ana nasun apa nas syar'iyyun kang syar'i
Dalalah kang nuduhake apa nasyari dalalatan qat'iyatan ing dalalah qat'iyah, petunjuk qat'iyatan kang qat'i ala maknahu ing atase maknane nas al khossi kang khos alladzi khos wudia kang den gawe apa lahu alladzi apa lahu man ala apa hakikat lahu maring alladzi hakikatun apa hakikat hakiki ngoten nggih. Ketika lah hukume gini, hukume khos secara global, makanya ketika ono khos ya khos sing nuduhnya dalalah sing qat'i ngoten. Lanjut deh. Wasabat lan tetep al hukmu apa hukum limadlulihi maring madlule tadi alladzi ala sabilil qati ing atase jalan qati ladzoni ora dzon. Maksudnya gini. Berarti ketika ana khos, ana nas sing syari sing nuduhno ana dalil sing nuduhno qati itu, berarti makna yang di dalamnya itu juga menatakan hukum yang qat'i tidak dzoni. Tadi sudah saya sampaikan ini nomor tegas, berarti ketika ada khos berupa nas syar'i sing nuduhnya dalil langsung qat'i gitu ya. Nah, dan demikian hukum yang limat lulihi yang ditunjukkan itu tetap hukumnya juga qat'i gak dzoni. Makanya mustahid jumhurul ulama sepakat kalau khos iku hukumnya qat'i. Kalau am itu menurut mazhab Abu Hanifah itu qat'i, tapi yang lain itu dzoni. Itu seperti itu. Nah, ini berarti menunjukkan ketika itu qat'i berarti harus qat'i. Fal hukmu al mustafadu mongko hukum al mustafadu kang diambil min qaulihi sanging dawuh Allah Subhanahu wa taala fa kafaratuhu id'amu asyarati masakin. Itu diambil huwa utawi iki hukum iku wujubu id'ami asyrati masakin, iku wajibe maringi mangan 10 wong miskin. Wala tahtamilu al asyrah naqson wala ziyadatan, lan tidak boleh punjul atau kurang dari 10. Itu kan ada ketentuan. Ya kan? Berarti kafarat ini kafarat apa ini? Fakafaratu id'am asyrati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Apa kafaratnya, Mas? Apa? Yamin. Nah itu. Nah, ini ketentuannya berarti sudah jelas kafaratnya adalah 10 orang, berarti tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Wala tahtamilu al asyrah naqson wala ziyadah. Wonten. Wal hukmu utawi hukum al mustafadu kang den ambil min hadisi fi kulli arba'ina syatan syatun. Wal hukum lan hukum al mustafadu kang diambil min hadisi fi kulli arba'ina syatan syatun. Gak satun-satun ya, syatan syatun. Fi kulli arba'ina iku tetep ing dalem 40 syatan apane wedhus syatun utawi wedhus siji. Syatan syatun niku. Makane kambing kalau sate jenis apa jenis sate ya, sate kambing. Sate kan syatun ya. Itu. Lah huwa takdiru huwa utawi iki keterangan hukum iki takdirun nisabi iku ukurane nisab alladzi hiya nisab tajibu kang wajib az-zakat wa zakat fi indam alladzi minal ghanami sangking wedhus bi arba'ina kelawan 40 wa takdirul wujubi lan ukurane wajib bisatin kelawan wedhus siji bilah timali ziyadatin au naqsin kelawan tanpa ana punjulan au naksin ing dalem au naksin utawa kurang fi handa okada di dalam ini dan itu
Bihanda di dalam ini, wanda kalan itu, ini dan itu. Terus dana orang kok itu, kok ini itu nggak ada. Pokoknya pas. Berarti ketika 40 ya sudah kambing satu. Sing wajib loh. Ketika mau ngasih 2 boleh. Berarti yang satu itu enggak apa? Itu sedekah. Itu kan batasan nisab. Nah, di sini sudah dijelaskan kan gitu ya. Ini berarti ketika ada hukum sudah qot'i, kan qot'i, khos qot'i sudah dijelaskan, kafaratnya adalah memberi makan 10 orang, tidak boleh kurang berarti. Zakatnya kambing itu 40. Berarti ketika sudah mencapai 40 itu kambing satu, ini sudah qot'i. Itu. Makanya kalau sudah itu berarti sudah ditetapkan hukumnya qot'i, tidak dhoni lagi dan tidak bisa ditaksis yang lain atau ditakwil yang lain, enggak boleh, tidak bisa. Itu seperti itu. Lanjut. Walakin idza qoma. Lakin idza qoma lan tetapine nalikane ana atau jumeneng dalilun apa dalil. Ketika ana dalil ya dalil tadi satu yang menunjukkan, makanya kalau ada dalil pasti ada madlul tadi, maka dalalah itu yang tadi karena terapi apa dalil takwilah hadal khosi ing atase nakwil iki khos au iradata makna akhar utawa ngarepake makna kang liya minhu saking khos yuhtamalu mongko diterapkan alama ing atase barang iktadau kang nuntut hu ing ma adalilu apa dalil. Ngeten. Berarti ketika ada suatu dalil yang menuntut adanya takwil, ya, ada takwil, maka hukum itu harus ikut dalil tadi. Paham ya? Berarti ketika ada dalil yang menuntut pentakwilan khos itu, berarti hukum itu ikut dari dalil yang mentakwil tadi. Nah di sini wa misalu hadza utai contone iki mau ma iku ketang kodamna kang wis nang dhisik sapa kita hu ing ma fi ta'wili ulama il hanafiyati ing dalem nakwile ulama mazhab Hanafi asyata ing wedhus fil hadis sabiki ing dalem hadis kang wis dhisik bima kelawan perkara ya kang umum apa ma asyata ing wedhus wa qimatalan qimah wedhus. Ini. Nah, di sini Imam Abu Hanifah dan mazhabnya dan mazhab pengikutnya itu mentakwil. Apa? Kan begini. Mazhab Imam Abu Hanifah itu kan memperbolehkan zakat dengan qimah, betul enggak? Ya kan? Jadi contohnya wedhus di sini berarti boleh qimah wedhus. Contoh wedhus sekarang harga kambing wedhus. Kambing harganya berapa sekarang? 3 juta, 4 juta. Berarti kambingnya masih dikasih waktu boleh. Itu mazhab Abu Hanifah. Karena ditakwil dengan apa? Jismat apa? Lan tanalul lan hatatu mimma tuhibbun. Nah, mentakwil dengan itu karena apa? Kalau kita memberi seseorang itu matuhibun sesuatu yang lebih dicintai. Sekarang tanya, kambing sama uang lebih cinta mana? Saya lebih cinta kambing berarti aku pengen ngalas. Ya kan? Imam Abu Hanifah mentakwil begitu. Makanya lakin idza qoma dalil yaqtadi, ya kan, yaqtadi ta'wilah hadzal khos. Jadi ketika ada dalil itu mazhab Hanafi saja. Mentakwil boleh dengan qimahnya karena pada ditakwil dengan lang tanah lalu birohata tumfiu minatu ibun. Berarti apa? Tidak akan mendapatkan kebaikan kalau tidak memberi yang terbaik. Ditanya, kowe seneng dikasih wedhus, kambing atau uang? Kebanyakan pilih mana? Mat. Ya uang dah. Kalau begitu, makanya dengan qimahnya lebih baik. Oh begitu dah. Juga di kitab yang lain dijelaskan mengapa, karena dikasih yang lebih angfa. Angfa itu lebih bermanfaat bagi orang itu.
Manfaat mana uang sama kambing? Ya uang kan. Makanya sampai segitunya Imam Abu Hanifah atau pengikutnya mazhab Hanafiyah memperbolehkan zakat fitrah dengan kimah. Dengan uang itu boleh sampainya, karena berpendapat itu. Makanya di sini takwili hadal khos airat datal mangoten. Mari hadal khosa ing khos tadi. Itu. Terus wa ta'wiluhum as-so'a min tamrin. Lan mentakwilene Hanafiyah tadi as-so'a ing sok min tamrin saking kurma wa syairan. Syair itu apa syair ya? Gandum ya. Syair itu agak syair itu. Syair itu ada sya'aro kan, ada syair, gandum, apalagi sya'run rambut, apalagi syair, syair, apa kan syair banyak. Ini harus tahu kapan diartikan, harus tahu ada perbedaan loh. Syair, sya'run gitu loh. Belum jadi kiai kalau belum tahu itu kan itu. Sya'run, syair, kan penyair, rambut dan sebagainya banyak itu artinya. Coba sampai buka di lisan Arab, artinya banyak. Ini banyak. Itu. Seperti itu kadang jenengan harus tahu juga. Contohnya anar dan nur itu harus tahu panjenengan. Anar dan nur kan satu mustaq, betul enggak? Bedanya waw dan alif aja kan. Mengapa yang satu jahat, yang satu baik? Bisa tanya, kan begitu. Itu harus tahu panjenengan. Bagi ini tidak jahat semua, baik semua malah tingkat ketauhidan iblis lebih tinggi daripada malaikat loh. Karena dia nar kan gitu. Itu ketauhidan lebih tinggi daripada apa? Daripada malaikat. Kok bisa? Iya, karena apa? Disuruh sujud gak mau. Karena iblis punya prinsip berhak saya sujud hanya Allah. Kan begitu. Ngapain Nabi Adam sampai kapanpun dia mau konawaan gitu. Kalau bicara ilmu tauhid, iblis lebih tauhid daripada malaikat. Makanya harus tahu itu nar dan nur. Kok yang satu identik dengan baik, identik dengan jelek. Ada cuma bedanya alif dan waw kan, harus tahu. Itu mudah pelajari itu jangan. Buka-buka kamus tahu jenengan. Contoh lagi duharo dan fasad itu harus tahu, sama-sama rusak kapan penggunaannya itu harus tahu. Itu banyak itu. Ini syair gandum ini. Syairun wong sing tukang cukuran gak macam entah. Kan gitu. Fi shadaqatil fitri ing dalam zakat fitrah. Bima klan perkara ya kang umum apa masuk ing sok wa qimatahu lan qimaiso. Lah ini juga sehingga mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah atau mazhab Imam Abu Hanifah dan sak mazhab pengikutnya itu mentakwil dengan tadi sehingga zakat dengan kimah itu boleh kan gitu ya. Terus di mau tadi lah wa ta'wiluhum as-so'a min tamrin fi hadisi musarrati lan takwile ulama Hanafiyah as-so'a ing sok min tamrin sanging taman fi hadis musarrati ing hadis musarrah. Tahu hadis musarrah sampean? Pernah dengar? Bima yasmiluhu bima kan perkaya yasmiluhu ka mencakup apa ma wasma mencakup ai iwadun yumasilu al mutalaf ijol kang madani perkara sing rusak. Gini ceritanya begini. Hadis musarrah itu gini. Jual beli kambing beberapa hari tidak diperas susunya, dijual, diperas, kemudian susunya dikembalikan. Itu karena ada khiar, susu diperas pembeli, ya kan, kemudian setelah diperas pembeli kembalikan ke penjual karena ada catat dan sebagainya. Lah itu mazhab Hanafi mentakwil dengan apa? Dikembalikan dengan ditambahi satu sok, dengan mengganti sesuatu yang rusak.
nak wis diperes kan rada rusak ya. Percaya nggak sampean? Susu nak wis diperes kan rada rusak. Ya kan? Sing jangan belum paham berarti kan itu. Susu sapian itu kambing yang sudah diperas susu beberapa hari kan dijual, diperes kan otomatis rusak. Ketika orisinilnya kan sudah tekstur bentuknya sudah berbeda. Kan itu. Nah, itu ketika dikembalikan itu ditambahi harga 1 sok. Itu ulama sepakat begitu. Itu musyawarah itu kan memang ada ulama mengatakan enggak boleh. Ada mengatakan kan perbedaan ulama begitu. Tadi saya ingat Ustadz itu ulama sepakat memang dikembalikan boleh ya kan, tapi dengan tadi 1 sok. Itu mazhab Hanafi ada yang mengatakan tidak boleh karena meskipun dikembalikan tetap tidak imbang dengan kerusakan setelah diperas. Itu ya ada mah boleh tapi dengan mengganti kimahnya. Nah ini dipakai berarti dengan kimahnya, tidak dengan 1 soknya. Kalau mazhab yang lain itu dengan apa tadi, dengan 1 sok. 1 sok berapa kilo kemarin sama zakat fitrah berapa satu sok berapa 2 sekarang 2,75 sing sesuai dengan apa putusan NO itu 2,75. Berarti ketika pajangan zakat itu harus pas 2,75. Jangan zakatnya berapa kemarin fitrah? 3 kilo atau 275? Jujur aja sampean jujur 3 kan? Kalau menurut mazhab Maliki nggak sah loh. Zakat yang tentukan itu 2,7 2,75 nggak boleh ditambahi. Contoh dengan sholat maghrib boleh tambah setengah. Boleh nggak? Nggak boleh kalau sudah ditentukan 2,75 ya 2,75 gitu loh. Itu mazhab Malikiyah itu. Tapi mazhab Syafi'i boleh, turane ge sedekah apa-apa dan boleh. Gitu. Ulama yang ekstrim kan begitu, nggak boleh apa adanya, disamakan. Contohnya sholat duhur 4 rakaat 4 rakaat, asar 4 rakaat 4 rakaat, subuh 2 rakaat ya 2 rakaat, nggak boleh ditambah, nggak boleh, itu melanggar aturan itu. Nah begitu, makanya kalau saat kemarin ada yang tanya, ada 1 kolom, wah aku pokoknya gak sah luwih dari rong kilo, 2 kilo 75 nggak sah. Ada mantan begitu, ada loh, padahal itu orangnya nggak pondok pesantren tapi kok tahu. Wah itu yang pintar ini, padahal tidak pernah mondok sama sekali. Pak Indonesia saya ikuti feeling perasaan saya, keterangan nih kok nek loro 75 aku gak wani, aku gak berani melebihi. Jebule tak cari ono dasare Imam Maliki, ada loh. Padahal gak ngerti, gak tahu itu, berarti keyakinan kuat itu. Apa adanya. Saya Ustadz jujur kemarin juga 3 kilo. Jaga jangan kan 3 kilo, orang kelas tengah gaya apa sih kan gitu loh. 3 kilo. Jangan Qur'ane niat sedekah, zakat itu prinsipnya malah beliau tak tanya. Ngomong sama saya. Gitu. Itu kan sesuatu yang unik tapi ada dasarnya gitu. Itu seperti itu ya. Itu tadi hilang nih. Wa idza waroda, lanjut ya, berarti ditakwili dari tamar tadi kurma 1 sok, jadi musoroti tadi. Musoroti hadis musorofi itu hadise hewan sing diperes rusak itu loh, diperes rusak dikembalikan, itu musoroh, hadis musoroh itu faida waroda mengenalikane ana tetumeka al khossu apa khos mutlakon hale mutlak atau kelawan mutlak kumila mongko ditanggungake ala itlaki ngatasé mutlak.
Berarti ketika khos itu bukan mutlak, ya mutlak kita tadi. Wa idza warada muqayyadan lan nalikane bentuke muqayyad humila ala taqyidihi mongko dibentuk atau ditanggung ala tahi ngatasé muqayyate. Berarti kalau khos itu wujudnya mutlak, ya mutlak. Kalau wujudnya muqayyad, ya muqayyad. Itu seperti itu. Masih lama ya. Wal farqu utawi bedane perbedaan bainal lafdzil mutlaqi ing dalem antara lafaz sing mutlak. Ini diperjelas secara keterangan perbedaan antara mutlak wal lafdzil muqayyad lan lafaz yang muqayyad. Bedane apa lafaz mutlak dan lafaz muqayyad? Anal mutlaqo sak temne mutlak waya mutlak ma iku lafat dala kang nuduhake apa ma ala fardin ing atase individu ghairi muqayyadin kang ora dibatesi. Lafdzun apane lafate biai qaidin kelawan endi-endi batasan. Berarti lafat mutlak iku lafat sing nuduhake individu sing tanpa batasan, bebas tanpa ikatan ini loh. Kaitan ikatan talenan apa ya ikatan lah, jalinan. Makanya namanya akad. Akad jalinan, ikatan antara laki-laki dan perempuan, jadi akad, akad nikah. Ini jadi akad nikah. Syahadah sampean, jangan berpikir buat ilmu lebih dulu itu loh. Semakin tinggi ilmu panjenengan, semakin tinggi derajat suami istri panjenengan. Itu pasti. Itu jelas. Wong, ya itu logika aja kan. Jenengan hafal alfiyah, judulnya hafal alfiyah kan gitu. Jenengan hafal Quran, judulnya kebanyakan hafal Quran. Satu kufu kan, satu kalau sekrup itu satu pasang kan gitu. Gak mungkin orang penjual koran judulnya guse kan gak mungkin gitu. Siapa mat? Mislu misin contohnya apa? Misin negara Mesir itu loh. Para julin wong lanang, bapak iren lan apa burung dan itu kan tadi sudah saya sampaikan. Wal muqayyad utawi muqayyad sing dan muqayyad tadi mutlak tanpa ada ikatan, bebas ya. Wa ya muqayyad ma iku lafadz dala kang nuduhake apa ma ala fardin ing atase individu muqayyadin kang dibatasi lafdzon apane lafadzi bi ai qaidin kelawan endi qaid atau batasan. Misrin muslimin contohnya wong Mesir sing Islam, ada Islam, jadi sifat kan itu. Rajulun atau rajulin rasyidun wong lanang sing pinter. Irun abyadun burung yang putih, kan sifat semua kan. Abyadun ya putih, muslimu apa abyadun ya sifat putih, maknanya muslimun ya wong sing Islam itu. Fal mutlaqu yufhamu ala itlaqihi. Ini hampir sama, hampir sama dengan tadi penjelasannya. Fal mutlaqu mongko utawi mutlak yufhamu iku den fahami apa mutlak ala itlaqi ing atase kemutlakane mutlak illa idza qoma kejaba nalikane ngatik jumeneng atau ana dalilun apa dalil ala taqyidi ing atase batasan mutlak. Sama mutlak itu difahami kemutlakannya ketika nggak ada batasan. Berarti ketika ada batasan kemutlakannya hilang. Fa'in koma mongko lamun jumeneng atau ana lah ad-dalilu apa dalil alat takyidhi ing atase batasi mutlak kana mongko ana
Hadza dalilu apa dalil sarifan iku ngenggokno, apa ngenggokno itu bahasane. Apa? Oh ya, memalingkan ya nan. Lahu mare mutlak ala itlaqihi ing atase kemutlakane mutlak wa mubinan lan iku jelasake al muradu minhu al murada kang den karepake minhu saking mutlak. Jadi ketika ada dalil yang mentakiti, yang membatasi, berarti dalil itu membelokkan dari kemutlakannya tadi ke makna yang mana itu hakikatnya sebagai menjelas atau sebagai murati atau kejelasan dari mutlak tadi, sebagai batasan. Karena penjelasan lebih jelas, karena khos itu menjelaskan, lebih mendetailkan, lebih merinci. Kalau masih mutlak itu kan masih bingung. Oh, terus kayak rajulun, wong lanang sing piye sih kan gitu. Kalau rajul muslim oh jelas wong Islam kan begitu. Itu. Fa fi qaulihi mongko iku ing dalem dawuh Allah Subhanahu wa taala mimpa diwasiyatin yusi biya audain. Al wasiyatu utawi lafadz wasiat iku mutlaqah, iku mutlak, itu berarti tanpa batasan. Kuyidat bil hadisi, kuyidat kang den batasi bil hadisi kelawan hadis alladzi ya hadis dalla kang nuduhake apa alladzi al anahu ingat ala anahu ing atase sak temene kelakuan lawasiyata iku ana wasiat iku maujud di aksara kelawan luwe akeh minasuhi saking sepertelu. Fasara mongko dadi al muradu apa fi ayati fil ayatin dan ki ayat al wasiyat fil ayat dengan al wasiyat apa wasiat alati ya wasiat fi hududi sulusi ing dalam batasan sepertelu tinggalan. Ini contohnya di sini di dalam dawai Allah Subhanahu wa taala, kan? Mimba diwasiyatin yusi bi'audin lafadz wasiat disitu adalah mutlak. Ya kan? Nah, kemudian mutlak itu dibatasi dengan hadis, karena hadis kan tidak ada wasiat lebih karena masa tirkahan. Jadi ketika begini, ketika ada orang meninggal berpesan, nanti ketika saya meninggal harta ini saya wasiatkan berikan kepada si X, itu kan wasiat itu kan mutlak, ya kan mutlak. Nah kemudian itu ditaksis dibatasi kemudian itu dibatasi dengan apa? Dibatasi dengan hadis bahwa tidak ada wasiat yang melebihi dari sepertiga dari tinggalan, itu tidak boleh. Berarti sepertiga tetap wasiat, lebihnya adalah tirkah. Kalau tirkah berarti warisan boleh dibagi. Berarti wasiatnya itu mutlak dan sepertiga itu adalah qaid atau batasan. Dengan demikian ketika ada orang meninggal, meskipun wasiatnya kalau saya meninggal ini saya berikan kepada si X, akan tetapi tetap tidak terjadi, yang terjadi cuma sepertiga. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaat dan barakahnya. Bisiril Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina wa ta'ala angkuna salli ala min alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Bismillahil Fatihah. Wallahu a'lamu bishawab. Al-afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.